Oke sahabat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali. Di video kali ini kami kedatangan sebuah laptop ya, Samsung Core i5 ya, dengan kerusakan tidak mau menyala atau mati total. Oke, coba kita nyalakan, dan inilah indikator tidak mau menyala, semuanya mati total, tidak ada tanda-tanda untuk menyala. Ini coba kita tancapkan casnya, juga tidak ada tanda-tanda menyala kalau dicas. Sebelum kita bongkar casingnya, kerusakan ada di bagian mana, kita cek dulu ya untuk casnya atau power supply nya. Ini kita cek apakah casnya yang rusak atau hardware-nya atau mesinnya, laptopnya ya. Ini sudah saya tancapkan. Kita tester dulu untuk casnya, apakah menunjukkan 19 volt. Masih normal ya untuk casnya, berarti kerusakan ada di laptopnya ya kawan. Berarti tidak ada masalah dengan chargernya ini ya, atau casnya tidak ada masalah. Kerusakan ada di mesinnya ini. Langsung saja kita bongkar untuk casing-casingnya. Setelah kita lepas untuk casingnya, ini bentuk mainboardnya ya, atau mesinnya seperti ini bentuknya. Oke, ini kita lepas semua, RAM sama harddisk juga kita lepas. Oke, kita coba tancapkan. Ini tancapkan casnya ya, atau chargernya. Voltase apakah bisa masuk sini ya, ini jalurnya. Kita persiapkan AVO-nya dulu. Kita tancapkan casnya ya, lalu arahkan di volt DC untuk testernya. Kita tancapkan, ini casnya kita ukur ya, apakah tegangan mau masuk dari sini. Kita zoom, hanya 0,2 ya, atau 0,3. sedangkan kalau charger dilepas kita tes, ada 18,6 ya, atau 19 volt. Ini keluar ya, 18,6, 18,5 ya untuk testernya. Tapi saat dimasukkan sini, tegangan menurun ya, jadi 0,8, 0,7. berarti permasalahannya ada di bagian sini ya.
Ini kok panas ini ya fatnya. Ini kita coba tancapkan lagi. Ini suhunya sangat panas sekali ya. Ini jalur jasnya atau chargernya. Ini ada nilai R nya, ada nilai R nya atau tidak, kita tes dulu. Masih tidak putus R nya. Kapasitornya juga tidak ada yang konslet ya untuk kapasitor. Kita cek bagian kapasitor yang berhubungan dengan ground, juga tidak ada yang short ya, berarti kerusakan ada di IC FET ini yang panas sekali ya. Ini panas sekali, ini seri nomornya 4435 GM. Untuk FET chargernya nah ini ya, tidak kelihatan nomornya, sangat kecil sekali. Oke, langsung saja kita coba ganti yang baru ya. Kita coba ganti yang baru untuk IC ini. Kita copot. Oke, kita ganti yang baru ya. Ini IC yang baru. Pastikan pemasangan IC jangan sampai terbalik ya. Yang ada titiknya ini untuk simbol nomor 1 ya. Biasanya di pin nomor 1 ada titiknya, kita samakan titiknya berada di sebelah mana tadi. Berarti sini ya.
Oke, setelah pergantian IC FAT ini ya, IC FAT ini 4435 GM ini ya, ini hasilnya nihil, tidak ada perubahan, tapi kesini sudah ada tegangan. Nah, ini sudah saya ganti tapi masih nihil ya. Terus kami mengganti lagi IC FAT atau dual FAT yang bertipe ini ya, 4232 BGM ya, seperti ini. Ini sudah mau menyala ya untuk lampu indikatornya, tapi di sini tidak ada tegangan ya di jalur ini. Ini yang mensuplai CPU ini ada FAT-nya di sini ya, ada IC FAT yang bertipe 6414A ya. Ini juga saya ganti seperti ini. Ini kebakar ya IC FAT ini. Saya mendapatkan spare partnya ini dari luar ya, atau dari negeri Cina sana, karena yang jual IC FAT seperti ini di Indonesia belum ada ya, seperti ini. Saya dapat dari ini tokonya. Terus kita coba lampu indikatornya sudah mau menyala. Untuk memastikan mesinnya sudah normal atau belum, kita langsung pasang dulu on off nya ya. Ini kita singkirkan untuk bekasnya. Dan kipas juga sudah bergerak ya, ini kipasnya. Sudah mau hidup. Oke, berarti kasus laptop yang mati total itu bukan disebabkan dari casnya saja ya, melainkan di hardware juga bisa menimbulkan mati total. Setelah kita pasang casingnya seperti ini, coba kita nyalakan ya. Coba kita nyalakan, apakah mau menyala? Dan lampunya sudah menyala, kita hidupkan.
Oh, ternyata berhasil ya, mantap sekali. Berarti kerusakan di 3 komponen ini ya yang bermasalah, seperti ini. 3 komponen ini rusak ya, sudah tidak bisa digunakan lagi. Oke, terima kasih telah mengikuti video kami. Semoga video kami bermanfaat untuk kita semua ya. Terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.